Waalaikumsalam. Urang tapakuran ai jalmi sok sifatan teh lemah pisannya. Eta kareuwasan tongkat di mana tadi harus di balik kita tadi mas teh. Itu kumaha tidak tersebut. tapi aya bingah bener waras tapi amun kapahu kumaha. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia walaupun dengan keadaan bagaimana tetap kita bisa melaksanakan silaturahmi sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langgung dipayun ayo urang sadaya masukkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tetep masihan mang pirang-pirang kanikmatan terus campur sareng kabingahan tiasa ngariung ngumpul kita sok dalam payah langsung ngaos malam minggu urang teh tiasa ngaos udur tadi bemetengah ulang batur meureun teh kumaha. Taya urang dikesakeun kita jantan dina waktos teh wayahna ulah hilap sing agung syukuran pada orang utang di kalimatan urang. Ai bade kaagehan masihan kajian teh nigayanya kajian pada namanya ukur nyampaikeun kitu da dengos teh omong nyamut nyalira sakitu milihan oge eta teh kagok kitu nya mana nyantos nya acan kitu kumaha jantan hapunten bilih aya anu pirang pas dina nyampaikeunana jantan bilih kana terus jantan bentan pengertianana nya urang sami-sami lareskeun bae aya nu langkung paosan teh lareskeun dina urang mah sami-sami diajar wae kitu ngan kaleresan gua jadi sida kapayun kitu ngan sida kapayun ngumpul gitu enggak ada lebih enggak ada apa gitu tentu sasarnya urang kawitan bae ayeuna ieu teh milihan tema teh kucing teh ieu dina Islam teh mani komplit pisan makna sok ayeuna teh aya acara Islam itu indah, Islam itu nyaman, Islam itu menyediakan segala fasilitas. Ini tadi dicarioskeun tentang menciptakan lapangan kerjaan. Lapangan kerja di Indonesia kumaha jadi penasaran terus diawasnya margaina urang pedarku sadayana da pribados ge salasna seru teu ngartos. Cuman ke pamina entos beres diulang di mana nu paling mana teu ngartos jadi sakaina mah palebah teu ngartos bade di we bade di langsung di muncul orang kan di Cirian gitu ya paling dia kan nggak bahas kita ya terus di rompok terus di tinggalian gitu. Ayeuna urang ngawitan bae Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, orang yang mencari harta halal demi terpeliharanya harga diri atau tidak sampai minta-minta dan memberi nafkah keluarganya serta berbuat baik kepada tetangganya, maka di hari kiamat berwajah bulan purnama ia dibangkitkan. Sedangkan mereka yang tujuannya menghimpun harta semata untuk kebanggaan, sombong, maka di hari kiamat dimarahi oleh Allah. Jantan panginten pilih Fatma, panginten urang teh pamibade ikhtiar teh dilempangkeun heula niatna. Jantan kanggo nutupan keperluan keluarga, menjaga harga diri, ulah dugi ka
aya sombongnya, meskipun eta teh sombong teh sok sasaleket bae ngiring-ngiring lebat gitu, tapi nya ari tos diniatan mah nyaman nawi gitu ka urang teh gitu. Hati-hati. Teruskeun deui. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Nasr Yahya, katanya Nabi Daud sudah terbiasa menyamar, menanyakan tentang kelakuan umatnya. Pada suatu hari ia bertemu Jibril. Waktu itu sedang menyerupai manusia. Ia menyapa, "Hei pemuda, bagaimana pendapatmu tentang Daud?" Jawabnya, "Ya Allah terbaik, tapi ada pula kelemahannya." Lalu, "Apa kelemahannya?" Jawabnya, "Makannya mengambil dari Baitul Mal, punya orang Islam. Padahal Allah sangat menyayangi manusia yang makan dari hasil jerih payah sendiri." Lalu ia pulang seraya menangis. "Ya Tuhan, tunjukilah aku agar dapat menciptakan usaha atau pekerjaan sendiri, sehingga tidak lagi aku makan belanja dari Baitul Mal." Kemudian ditunjuki serta bekerja yakin ditunjuki cara bekerja, yakni memproduksi alat atau pakaian perang dengan melunakkan besi. Hal ini dikerjakan sesudah pulang dari kantornya atau melayani keperluan masyarakatnya, sehingga dengan menjual hasil karyanya ia dapat membelanjai keluarganya tanpa mengambil dari Baitul Mal. Firman Allah, di pada-pada dia pada icirangan dihilap kita pami urangnya. Jadi khususnya di damel pan digaji kita masukna kerja sendiri atau ayo bapak di kedah di Baitul Mal usaha yakin sendiri. Pan bisa pertos pegawai pan memang di damannya ke pemerintah, jadi sah-sah aja ngambil uangnya gitu. Orang di pedali sasangan. Wa analahul hadida wa alamnahu son'atan labusi lakum lituh sinakum mim ba'sikum. Artinya kami lunakkan besi bagi Daud dan kami tunjuki cara membuat pakaian perang dari besi agar terpelihara dari senjata musuh ketika perang. Jantan Nabi Daud mah tiasa ngalunakeun besi teh nyamang sadaya nama. Namun anjeunna mah dadak-dadak emang yang nuhunkeun gitu. Nya urang oge pan pamitos kadar-kadar teh pan muntangnya Allah, tapi pan ai ieu mah kulantaran bade anggo contoh nya jadi dijelaskeun gitu. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Sabit Bunani, katanya rasa aman atau afiah kesejahteraan ada 10, yang 9 ada pada diam. Dan yang 1 dalam menghindari pergaulan masyarakat umum. 10 salapan diam, sana yang 1 menghindari pergaulan masyarakat umum. Terus dan ibadah juga 10 bagian. Yang 9 dalam mencari rezeki dan yang 1 dalam kelakuan ibadah. Dari Jabir Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang cara usahanya dengan minta-minta, pasti Allah membuka pintu kemiskinan baginya. Dan orang yang memelihara dirinya, pasti Allah membantunya. Dan orang yang terima apa adanya, pasti Allah akan memberi kecukupan padanya. Karena sababaraha tahap luka orang sahabat mana. Jika seseorang pergi ke lembah dengan seutas tali untuk mengambil kayu, lalu dijual ke pasar dengan harga 1 mud korma,
maka baginya lebih baik daripada minta-minta atau mengemis, baik diberi atau tidak. Nabi SAW bersabda, berdaganglah pakaian atau kain, karena dulu ayahmu Ibrahim juga pedagang kain. Sepemikir seperti orang umat Islam kayak kalabat karena tumut sunah Rasul gitu, tanpa begitu gitu. Pan ima anak Nabi Ibrahim panjang acannya di sunah Rasul 3 orang. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dulu Nabi Zakaria juga bekerja sebagai tukang kayu. Dari Hisam Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah berkatanya, Nabi Sulaiman terkadang memegang daun kelapa atau janur. Padahal Nabi Sulaiman teh kan terkanu kaya rayanya. Janur ketika berkhutbah, tadi ketepeng janur berubah. Bahan keranjang dianyam lalu dibuat berbelanja dan lain-lain. Kerajinan tangan dan jika sudah jadi atau selesai dijual pelayannya ke pasar. Tadi na itu sakitu kaya raya ge ari kanggo dahar nyari ramah siga nanti kudu keukeuh kenging hasil kerja sendiri gitu tah. Tah ieu nu kirang paham. Syakik Ibrahim dalam menafsirkan ayat, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadariya ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirum basir. Artinya, seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, pasti mereka melampaui batas atau bejat moralnya. Tetapi Allah memberinya menurut kehendaknya demi kebaikan hambanya. Allah mengetahui semua hambanya secara detail dan mengawasinya. Asy-Syura 27. Seandainya Allah memberi rezeki tanpa usaha, pasti manusia semakin rusak dan banyak peluang baginya berbuat kejahatan. Tetapi Dia Allah bijaksana menghiburnya dengan usaha agar tidak banyak berbuat kerusakan. Kata Sayyid Musayyab, tidak atau kurang baik bagi manusia yang tidak bekerja atau menghimpun harta halal, karena dengannya dapat menunaikan kewajiban agamanya dan memelihara kehormatannya. Jadi kurang baik kalau tidak usaha sendiri. Penegasan Umar Khattab, hei orang-orang kafir, hei orang-orang fakir miskin, angkatlah kepadamu, bekerja keraslah, karena banyak cara usaha itu. Jadilah penanggung diri sendiri, atau jangan memberatkan orang. Abu Salih berkata, Umar menyuruh kami bekerja sama antara 3 orang, yaitu yang satu membidangi usaha, mengolah pekerjaan. Siga Ipan pemerintah kita ya, terus dimulai kita dibagi-bagi tugas. Yang satu memasarkan dan yang lainnya mengikuti perang sabil. Saud Abi Salih. Saat ini aku tiba waktunya pergi ke medan laga, memelihara perdamaian di perbatasan. Al-Faqih dari Abu Zafar dari Abdullah Mubarak katanya,
orang yang berhenti usahanya di pasar atau di mana saja ia berusaha, jadi islah mau usaha di sekarang masyarakat itu. Nah itu sebetulnya turunlah wibawanya dan rusaklah moralnya. Oleh karena itu bekerjalah agar harga dirimu terpelihara, tidak sampai dihina banyak orang, apalagi jika sampai memberatkan atau menjadi tanggungan orang lain. Dari Jabir Abdullah, Nabi SAW bersabda, orang yang menanam tanaman atau pohon atau buah lalu dimakan manusia, hewan, burung atau hewan buas, berarti ia telah bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir Abdullah, Nabi SAW bersabda, orang yang menanam tanaman atau pohon atau buah lalu dimakan manusia, hewan, burung atau hewan buas, berarti ia telah bersedekah. Jantan upami pepelakan urang senjing di indam-indam isukan tarik di pupurek di alatnya gitu teh. Nya pasti kitu aya manten nya urang teh itu serang kieu nya ngamitan mah dipaksakeun ya lamun mah geus kop sedekah jangan aneh gitu. Iya lah. Jadi urang janten ibadah janten amal teh emang di ngamitan ku niat pan tadi mah da terangnya meureun nu aya di puguh geus sapi indem-indem rek di alam maneh mah miheulaan aya-ayana mah gentos ieu niatna gitu. Da di ala da entos ku batu mun ku sato gitu. Janten aya mah urang diikhlaskeun meureun jantenkeun sedekah gitu. Nah, dari Anas Nabi SAW bersabda, seandainya hari kiamat tiba sedangkan kamu memegang biji, jika bisa kamu tanam maka laksanakanlah. Dari Makhul Nabi SAW bersabda, hati-hatilah kamu suka mencela atau memuji, dan jangan pula menghina atau berlaga mati. Maksudnya selalu menggantungkan diri pada orang lain, enggan berusaha atau malas bekerja. Tah ieu teh kita memang ditekankan ku agama oge, selain memang urang dikurang resep kana kitu teh. Ayeuna mah urang teh serang ilmuna nya paksakeun kitu. Al-Masih dan Abu Harari katanya, ada seorang pemuda lewat, lalu Abu Bakar dan Umar berkata, untung sekali jika ketangkasan dan kecakapan pemuda itu dimanfaatkan untuk jihad fisabilillah, pasti besar sekali pahalanya. Lalu Nabi bersabda, jika ia bekerja membantu kedua orang tuanya yang sudah tua, berarti ia telah jihad fisabilillah. Dan jika ia berusaha memenuhi nafkah anak istrinya, berarti ia telah jihad fisabilillah. Dan jika ia bekerja demi keperluan hidupnya sendiri, berarti ia telah jihad fisabilillah, agar tidak sampai minta-minta. Dan jika ia berusaha sekedar popularitas, mencari nama dan untuk kebanggaan dirinya, berarti ia telah masuk jalan atau perangkat setan. Janten urang pameningali eta teh ulah kana hukuman mun anu teh kitu, padahal di balik itu semua urang teu terang tujuan anjeunna teh bade kumaha. Anu nu kumaha Allah nu maha uninga tujuanana. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Allah tidak selalu mengasihi atau senang kepada setiap orang mukmin yang tekun bekerja, memenuhi nafkah keluarganya jika ia sebagai ayah, dan tidak senang kepada orang sebab yang menganggur, tidak beramal dunia juga tidak akhirat. Ja'far Shadiq dari Muhammad Bagir katanya, Nabi SAW
biasa pergi ke pasar membelikan keperluan keluarganya. Ke pasar karena belanja. Dan ketika ditanya, jawab beliau, kurang tembik mana ke pasarnya dira gitu nya. Anjeunna ngawalar jawab beliau, Jibril menasihati aku bahwa orang yang berusaha memenuhi nafkah keluarganya agar tidak tamak kepada orang lain berarti telah jihad fisabilillah. Anas berkata, ada orang minta-minta kepada Nabi SAW, lalu ditanya, kamu tidak punya apa-apa di rumah? Jawabnya, ya hanya tikar sobek dan kami duduki, kami tidur di atasnya dan dibuat bantal atau kemul. Piring dibuat makan, jadi piring dibuat makan, minum dan mencuci kepala. Lalu sabdanya, bawalah kemari semuanya. Setelah diserahkan kepada beliau, lalu ditawarkan kepada para sahabat, siapa mau membeli ini? Seorang menawar 1 dirham. Ditawarkan kembali, siapakah yang mau membeli ini? Lebih 1 dirham. Ada orang menawar 2 dirham. Lalu diberikan dan uangnya diserahkan kepada orang tadi. Beliau bersabda, ini uangnya, yang 1 dirham belikan makanan untuk keluargamu, dan yang satunya lagi kau belikan kapak dan bawalah ke sini. Lalu ia melakukan petunjuk Nabi tersebut. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi seraya membawa kapaknya. Dan beliau memasangkan kayu untuk pegangan kapak tersebut. Seru beliau, carilah kayu lalu dijual dan jangan kesini selama 15 hari. Diri seperti itu. Kemudian ia lakukan suruhan itu dan dapat menghimpun 10 dirham uang untuk nafkah keluarganya. Dan ia selanjutnya memberitahu Nabi SAW sabdanya, usaha semacam ini adalah sangat baik bagimu daripada kau datang di hari kiamat sedang pekerjaan minta-mintamu akan menjadi titik hitam di mukamu yang tidak dapat hilang kecuali dengan api neraka. Beratnya termasuk mandik sepok ya berana untuk entak berarti sepok kabungur simpel ya nanti papatah nantinya di zaman masuk untuk entak mikir sorangan. Seorang ahli hikmah berkata, seyogianya bagi orang yang berakal sehat jangan memilih suatu negeri untuk menjadi tempat tinggal yang tidak menghimpun 5 perkara, yaitu ya kalimatnya rada pabeli tapi salah sama yang pabeli itu pamil orang na ancak dia nyepan gitu. Untuk menjadi tempat tinggal yang tidak menghimpun 5 perkara, yaitu 1. Penguasa yang berwibawa atau kuasa penuh. 2. Para hakim yang adil. 3. Pasar yang hidup. 4. Sungai yang mengalir tak kenal kering. 5. Dokter yang pandai. Jadi orang pemibade ngalih jadi kedah ditinggali situasi iya. Dan ketika ditanya, usaha apakah yang paling baik? Jawabnya, usaha yang halal demi terpenuhinya kebutuhan hidup dan demi kelestarian beribadat, serta kelebihannya ditabung pada bank akhirat atau amal jariah. Adapun keuntungan akhirat yaitu ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan, serta amal saleh yang biasa dilakukan, yakni sunnatul Rasulullah yang ditegakkan. Dan ketika ditanya penghasilan dari usaha apakah yang paling buruk atau jahat, jawabnya yaitu penghasilan dengan jalan atau usaha haram.
dan dikeluarkan untuk maksiat dan membantu orang-orang yang menentang Tuhan. Hendaknya hal semacam itu cepat-cepat kau tinggalkan. Adapun hasil amal akhirat yang buruk yaitu mengingkari kebenaran dengan latar belakang hasud. Jadi terus kedua teh hasud jadi bawa nate hoyong ngabu goreng begitu. Dari perbuatan maksiat yang terus menerus serta sunnah atau perilaku busuk yang ditegakkan karena zalim dan melanggar. Saya numpang pengkena rada kabelit. Tekedah panjang-panjang pribadi mah, tapi da angka anu jembar luas mah di mana Judin anu Lampung itu janten sok urang regepkeun upami panasaran da teu ngantos ieu mah urang taroskeun bae. Janten urang teh ngaos teh nya sasanes nanya snack teh nyana oleh-oleh gitu. Ya minimal ada satu lah yang kita kerjakan gitu. Jadi urang teh ngaos sakitu laminat teh gitu. Janten imah sanes mamatahannya, sanes mamatahan kamari da urang mah sanes meri mamatahan ke urang nyarira, nama-nama sih geuingkeun. Janten kedah diamut urang tos sabaraha lami ieu urang ngaosnya. Nya oge namun urang teh hiji kalimatan ka urang, namun sasanesna teh eta teh nya da aya anu nyelap mah hiji-hijieun kitu tah. Di urang ge barang dah hati-hati sok aya nu nyelap ya di aja diselap-selapkeun nyelap-nyelapnya. Manawi cekap dina teu kahartosna da aya nu bade nerangkeun mangga di sungamakeun waktu seluasna ka ngomong ngajudin kanggo ngalareskeun ngajelaskeun margi eta nu langkung diantos ku jamaah sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kitab menjelaskan tina tamrinul afilin tetap di awalan ku niat ya. Niatnya ada 3 ya tadi disebut. Niat tina usaha isti'fafan anil masalah ya, menjaga harga diri biar tidak minta-minta, tidak menggantungkan diri ke orang lain. Di hadis Nabi nanti disebut pekerjaan yang paling baik amalur rajul biyadihi, jadi hasil jerih payah sendiri yang paling baik di hadis Rasulullah SAW. Wasa'yan ala ahlihi, terus niat berusaha yang halal jelas tadi ya. Wasa'yan ala ahlihi, untuk memenuhi tanggung jawab keluarga. Terus meluas wa ta'attufan ala jarihi, untuk berbagi dengan tetangga. Ini niatnya ya. Di Quran di surat Al-Jumu'ah disebut ta'awudzillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau beres salat Jumat maksudnya dimaksud, maka segera bertebaran di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah. Ini bagus sekali ayatnya. Jadi kita dianjurkan ke ayat itu untuk bertebaran di muka bumi untuk menjemput rezeki ya. Yang sangat menarik karena disebut sehabis sholat ya. Berarti sebelum berusaha harus punya niat baik. Dimulai dengan kebaikan, dicontohkan di Quran, dicontohkan sehabis sholat di sini. Berusaha, jadi mulai dengan baik berarti. Di syarat haji juga atau umrah yang di sa'i itu ya, sa'i itu usaha artinya tadi. Sa'i, jadi bahasa Arabnya usaha itu sa'yun.
Sa'yun usaha. Sa'yun juga nanti berarti berlari. Itu tadinya berusahanya Siti Hajar mencari air itu ya. Berusaha dengan berlari. Simbolnya nanti di sa'i berlari di rukun haji atau umrah itu. Sa'i berlari itu berusaha dimulai dari Sofa ya. Sofa, bukit Sofa ya. Dan nanti berakhir di Marwah. Sofa itu artinya sofa jernih, baik. Sofi itu, sofi, sofa. Bukan sofa ranjang ya. Ini sofa bahasa Arab ya. Sofa yasfu itu artinya jernih. Jadi berarti berlari, berusaha itu, berusaha dengan dicirian berlarinya Siti Hajar mencari air, dimulai dari sofa, dimulai dengan niat baik ya. Nanti insya Allah kalau dimulai dengan niat baik, yang simbolnya sofa itu akan sampai pada Marwah ya. Bukit Marwah, memang bukit dengan bukit itu, tapi rahasianya itu ada di namanya itu. Makanya kalau tidak paham naik haji atau umroh, itu banyak yang tidak mengerti, banyak bingung nanti. Ini apaan ya, hanya berlari antara bukit dengan bukit. Padahal rahasianya itu ada di penamaannya itu, ada di namanya itu. Memang nanti napakilah saja kalau ke Mekah itu. Diterapkan itu ya. Iya, di namanya itu. Sofa itu artinya bersih, jernih. Ya. Berlari antara Sofa dengan Marwah, dua bukit ini disebut sa'i. Sa'i artinya lari atau artinya juga berusaha. Dimulainya dengan Sofa. Sofa itu bersih. Jadi berusaha dengan ditunjukkan dengan berlari itu dimulai dengan namanya bukit Sofa, itu artinya dimulai bersih, dimulai dengan niat yang baik gitu. Niat yang baik. Maka nanti tadi sebut ada orang nanti berusaha yang halal juga, tapi niatnya mukasiran ya, hanya ingin menumpuk-numpuk, bermenggah-menggahan. Alhaakumut takasur ya. Kan ada surat takasur itu di Al-Quran. Takasur itu artinya pasir-pasir baik, numpuk-numpuk ya istilahnya. Jama' amalan wa'addada ya. Jadi hanya numpuk-numpuk harta saja tujuannya, padahal halal ya. Halal tapi hanya ditumpuk-tumpuk saja. Mufakhiran ya. Niatnya untuk bangga-banggaan, meroian, untuk riya, pamer ya. Ini nanti dua-duanya ada resikonya. Kalau yang tadi berusaha yang halal dengan niat untuk menjaga harga diri agar tidak minta-minta ketergantungan ke orang lain, kemudian juga tanggung jawab untuk memenuhi keluarga dan berbagi dengan tetangga, maka pada hari kiamat wajhu kal qamari, wajahnya akan cerah seperti bulan purnama ya. Kalau qamar lailatul badri. Tapi sebaliknya, yang dari awal punya niat walaupun usahanya halal tapi punya niat mukasiran, mufakhiran, murayan, punya niat hanya untuk numpuk-numpuk kekayaan, kemudian untuk bangga-banggaan, murayan, untuk pamer, kelak bertemu dengan Allah nanti laki Allah yaumul qiyamah wa huwa alaihim wadban. Kelak pada hari kiamat akan bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murkai. Jadi dimulai dengan niat yang baik ya, dimulai dengan yang baik. Di Quran itu ada ungkapan yang sangat baik untuk kita mengerahkan tenaga itu ya. Kalau mencari rezeki itu, tenaga yang kita pakai di Quran di surat Al-Mulk, famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi istilahnya. Famsu ya, berjalan gitu saja ya. Berjalan. Tapi nanti kalau Allah mengajak ke surga, itu di surat Al-Imran istilahnya wasari'u istilahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo bergegas ya. Cepat ya. Untuk mencapai maghfirah ampunan Allah dan surga Allah.
Jadi kalau mengajak ke surga dan ampunan Allah, Allah bilang cepat. Gitu. Tapi kalau ngajak nyari rezeki itu berjalan. Gitu ya. Nanti kalau mengajak lagi kepada ridho Allah, istilah di Al-Quran itu fafirru ilallah ya. Ayo cepat berlari istilahnya. Berlari kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang bersatu ya. Iya. Jadi tingkatan mengerahkan tenaga itu beda-beda. Beda-beda. Kalau rezeki itu kan rezeki sudah dijamin, maka mencarinya juga lebih santai daripada kita mengharap maghfirah dan surga Allah. Gitu ya. Tapi kalau maghfirah dengan surga Allah sudah mulai agak cepat, wasari'u cepat gitu ya. Tapi kalau kepada ridho Allah langsung bilang fafirru ilallah ya. Berlarilah kepada Allah, kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang jadi perhatian kita selama ini, kita kepada ridho Allah dengan usaha sudah gimana itu ininya, ngerahkan tenaga gitu ya, ngerahkan tenaga itu. Yang selama ini kita ini ya, ke bisnis gimana tenaga kita, kemudian ke ibadah gimana tenaga kita. Jangan-jangan ibadah ini hanya dapat sisa-sisa dari tenaga kita ya. Ini mungkin yang banyak sekali tidak diperhatikan tuh. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang juga, jangankan kita yang berakal, binatang juga rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Contoh begini aja yang ringan tuh. Coba semut tuh, itu familinya kita, apanya kita itu. Naon orang teh, siram teh, kapinaon ka orang teh. Tapi kadang-kadang siram teh kenging bagian remeh ti orang teh. Kebagian bae, padahal digawe di orang mante gitu ya gitu. Eta kudu bae barang hakan remeh ti orang. Kayak gitu kapinaon ti orang kan gitu ya. Gitu. Tina usaha orang teh kabagian kayak siram kayak. Ya terusnya teh maksana teh diurus ke Allah Subhanahu wa taala sebetulnya teh gitu. Padahal taya hubungan sama orang teh coba siram tuh hubungan famili apa dengan kita? Tidak ada. Juga itu hewan bukan manusia, tidak ada hubungan keluarga, tapi dapat aja itu. Dari bagian kue kita remeh itu bagian aja. Gitu. Kalau melihat rezeki begitu kita ya tidak boleh ragu ya terhadap rezeki yang Allah jaminkan gitu. Tapi rezeki memang di Quran tuh disuruh cari tadi. Di surat Al-Jumu'ah itu cari, jemput maksudnya. Cari ya. Yang namanya mencari nanti banyak reaksi orang. Ada yang cepat ketemu gitu ya. Ada yang agak cepat ketemu gitu. Ada yang tidak ketemu hanya dapat capek gitu ya. Tapi dengarkan orang yang terakhir terutama ini yang capek nyari rezeki itu ada hadis minad dunubun la yukaffiruha illal ham fi talabil ma'isyah. Ini kabar gembira kepada orang yang capek nyari rezeki ya. Ternyata tidak ada ruginya ya. Ada dosa-dosa yang tidak akan ditutupi, diampuni oleh Allah kecuali diampuni dengan susah milari penghidupan. Wah, susah milari penghidupan. Jadi maksudnya bagi kita yang muslim ini susah dalam menjemput rezeki itu keuntungannya bisa larinya pada penghapusan dosa. Di Al-Quran di surat Al-Imran ayat 31 penghapusan dosa termasuk pemberian Allah yang paling istimewa ya, yang paling spesial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah mencintai hamba, itu biasanya yang diberikan tuh bukan materi. Tapi yang diberikan adalah ampunan dosa. Maka dalam mencari rezeki, kalau kita agak susah-susah dikit, itu sebetulnya akan diberi yang spesial oleh Allah sebetulnya. Terus kalau ada ilmunya jadi kita nggak terlalu putus asa. Iya. Begini. Oh, ya. Kalau sudah tahu begini kita nanti ya nyari rezeki agak susah-susah dikit mah itu ternyata Allah akan memberikan yang istimewa ya berupa ampunan dosa gitu. Jadi pemberian Allah itu tidak mesti seperti yang kita harapkan. Ini untung ya target-target. Memang target-target keuntungan di bisnis ya Quran itu direncanakan. Tapi kan ngatur alam kan sanes orang.
Di ayat 2 soal Fatihah kan disebut Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam ya. Maka nanti dalam mengatur alam ini kesalahan banyak kita sering masuk kepada, ingin masuk mungkinnya atau tidak terasa masuk kepada hak Allah yang mengatur alam tuh. Padahal di alam ini yang paling besar aturan Allah sebetulnya. Kita hanya di jatah sekian untuk berusaha ya, untuk berusaha. Nanti Allah yang mengatur yang paling banyak. Contoh begini nih, contoh yang paling bagus. Coba kalau petani menanam padi di sawah ya. Nanti yang tumbuh apa itu nanti? Padi. Jadi petani menanam padi, pasti yang tumbuh bisa dipastikan yang tumbuh padi. Tapi saya bertanya, di samping padi yang tumbuh itu di sekitarnya ada rumput enggak? Rumput tadi ditanam enggak oleh petaninya? Kita jawab. Itu berarti rumput siapa yang menumbuhkan itu? Kan tadi pelak ku petani oke. Petani kan tak melak jukut. Melak mau tadi? Melak pare ya. Jadi parena tapi gigiran pare itu aya jukut. Berarti rumput ini ada siapa yang menumbuhkan rumput ini? Kan oleh petaninya tidak oleh petaninya kan tidak ditanam. Ditanam. Dan yang hebatnya itu, coba nanti perhatikan kita. Ini kita tafakur ya. Tafakur itu ini nutrisi dari hati sebetulnya. Biar kita lebih yakin bahwa alam ini ada yang ngatur maksudnya. Nanti kita hitung ya. Rumput dengan padinya lebih banyak mana coba kira-kira? Kita perhatikan nanti di rumput dengan padi yang ditanam petani itu apa banyak rumputnya, banyak padinya itu? Kadang-kadang banyak rumputnya. Yang kebanyakan pasti banyak rumputnya. Sekeliling satu pohon Ya. itu. Iya. Itu banyak rumputnya kalau lihat secara umum ya, banyak rumputnya ya, banyak rumputnya yang jadi itu. Banyak yang tidak diharapkan oleh petani, kan diharapkan padi yang jadi itu. Ini sunatullah dia. Ini tidak boleh dibalik nanti, tidak boleh dibalik. Misalnya begini, dibalik nanti. Ada ibu-ibu ingin nanam kembang ya, nanam kembang. Kembangnya diantaranya rumput lah. Ingin menanam rumput di depan rumah itu. Nanam rumput, kira-kira jadi pare enggak di dunia? Tak. Atau mau air di sawah nanam pare ayak jukutan nya bari jukut na sebar aina orang teh bade nanam jukut ayak pare ente kira-kira ya, coba. Jadi ini jangan dibolak-balik, kita lihat ini bagus sekali itu ya, kita lihat sunatullah di alam ini, bahwa di alam ini ada yang ngatur itu. Petani nanam pare no jadi pare jeung jukut bari seueur jukutna gitu ya. Tapi upami orang nanam jukut di taman misalnya mulaya parean, upami bisa digitukannya, orang hoyong nanam jukut saeutik mudah-mudahan parena jadi 5 hektar, hebat itu. Umpamana gitu, umpamana di sawah bisa dibalik teh, di sawah teh nu seueur jukutna padahal tadi tanam ya, berarti sakedik parena gitu ya, berarti seueur jukutna. Ayeuna orang dibalik, orang nanam jukut saeutik, mudah-mudahan nu jadi pare no loba, kira-kira bisa enggak? Mual bisa dah. Mual bisa. Ya berarti dalam jate aya anu ngatur gitu ya. Ini biar kita tauhid, ini masalah tauhid, masalah keyakinan. Nanti hati dengan keyakinan itu bisa produktif untuk kebaikan. Tentang usaha. Maksud sunatullah itu kali ya yang Iya, sunatullah. Coba kita, maka di Al-Quran nanti juga disebutkan bukan hanya di luaran, tapi juga di diri kita. Itu banyak tanda-tanda kuasaan Allah, Allah ngatur maksudnya. Coba kita perhatikan sekarang bulu-buluannya. Ada rambut tuh, bulu-buluan, ada alis. Terus banyak tuh, rambut-rambut belakang sampai bawah ada bulu betis. Kita bertanya, Allah ngurus ini itu. Apa Allah dalam pertumbuhannya bulu ini sama gitu ya? Gitu ya. Pertumbuhan rambut dengan alis apa sama gitu ya? Kan tidak sama ya. Ya. Abdi tika pungkurnya tak akan pernah rumasa, belum pernah saya merasa pernah mencukur alis. Tapi rambut itu 2 bulan dicukur gitu ya. Tapi alis yang tidak dicukur ini nak panjang-panjang gitu. Kan sama ini sini sebetulnya kan. Ini berarti kan di alam ini ada yang
ada yang ngatur, itu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa menyuburkan keyakinan kita ya. Termasuk rezeki nanti ya. Rezeki itu tidak akan sama tiap orang. Tidak akan sama. Di keluarga saja tidak sama. Coba kita waktu belum punya anak ya. Kita belum punya anak misalnya, rezeki kita lihat. Kita punya perabot apa saja gitu ya. Nanti punya anak, itu lain perabot yang kita miliki nanti. Punya anak kedua beda lagi nanti. Terus tuh beda-beda tiap orang tuh rezekinya itu. Ini bahwa jatah rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berangkat ke pasar saja yang berangkatnya sama, misalnya jam 12 malam, kan di sini biasanya jam 12 malam sudah berangkat tuh. Berangkat ke pasar. Pasarnya sama ya. Di situ juga menggelar dagangan berdekatan. Pulangnya besok sama enggak dapat keuntungan? Enggak akan sama. Padahal pasarnya sama, berangkat jamnya sama juga gitu ya. Tapi kenapa keuntungan tidak sama? Nah, di situ banyak. Makanya tadi kalau rezeki itu disamakan semua gitu ya, labawau orang itu akan melampaui batas istilahnya. Di Al-Qur'an di Az-Zukhruf itu disebut Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki beragam dan macam-macam itu agar antara yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Makanya Allah di macam-macam kan itu. Kalau tiap-tiap daerah kan macam-macam. Misalnya yang terkenal aja Sumedang tahu gitu ya. Misalnya Majah Bolet, misalnya tahu Sadaya misalnya gitu ya. Sumedang tahu misalnya, di mana-mana tahu. Upami jalmi pada masihan kira-kira diterima mual. Ya masihan tahu, dijaga boga pasti gitu. Gitu ya. Gitu ya. Misalnya Bolet semua ya. Seragamkan ya Allah Bolet semua. Nanti kalau panen mau ngasih kira-kira gimana? Ini wadah bolet, dia kayak boga, jadi masih gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dimacam-macamkan itu agar satu sama lain saling membutuhkan. Istilahnya di Al-Qur'an kita badu sukhriyah istilahnya. Jadi rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan banyaknya macamnya rezeki antara orang dengan yang satu dengan yang lain. Biar ada kalau saling yang membutuhkan. begitu tuh kita tafakuri, terus kita syukuri, ada nilai lebih di. Iya, nah nanti ketika saling membutuhkan, itu nanti ada nilai komunikasi, ada silaturahmi, ada saling pengertian, macam-macam nanti. Bisa menerapkan kejujuran, macam-macam. Ketika saling membutuhkan itu ya. Rezeki bukan hanya makanan ya teh, termasuk ilmu ya. Misalnya pinter semua, sekarang mau alay pengajian lain apa? Kuno tak pengajian, pinter kabeh, jangan gitu kan? Gitu ya. Misalnya tidak tahu semua, bodoh semuanya gitu ya. Atau tak pengajian, data ayam pada ngadugikan dah, bodoh kabeh, jangan gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di pasihan beda-beda ngenaan rezeki ya gitu ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Itu yang penasaran tadi itu apa tuh? Apa tuh? Yang afiyah atau kesejahteraan ada 10 Ya. Yang 9 ada pada diam dan yang 1 dalam menghindari pergaulan masyarakat umum. Yang sampai 9 diam itu diam seperti gimana? Karena afiyah kan ada 10 kayak gitu. Balagani annal afiyat asyaratu azza ya. Iya. Afiat keselamatan itu terdapat di 10 perkara ya. Iya, 10. Yang 9-nya itu ada di diam ya. Ya. Wahidatun fil firar ya. Nanti diam, ini maksudnya diam, Allahu a'lam. Diam dari kejelekan biasanya. Diam tidak membicarakan kejelekan ya. Bukan banyak itu nanti kejelekan tuh. Maka kita berdiam diri dari kejelekan, tengumukan batur, kesombongan anak, tengumukan batur. Atau tidak turut campur, Iya. campur. Ya, sukut ya. Diam. Wahidatun fil firar minan nas. Dan kalau sudah yang 9 diam kita itu tidak mampu ya udah. Kita menghindar aja dari pergaulan manusia. Jadi diam tidak maksiat maksudnya sih ya. Sebab nanti ada diam yang buruk.
Diam yang buruk itu malahan istilahnya syaitan akhras ya. Ada orang disebut setan bisu ya. Setan pira, setan bisu. Kenapa? Karena diam dari kebenaran. Tidak menyampaikan kebenaran, padahal tahu. Itu sama dengan setan yang bisu. Maka kalau kita tahu kebenaran, yang lain tidak berani ngomong, ya kita yang ngomong. Itu kebenaran itu. Walaupun ngomong adalah pahit istilahnya. Istilahnya qulil haqq walau kana murran. Katakan yang hak itu walaupun pahit. Jadi mengatakan yang benar di saat orang tidak sanggup mengatakan dengan berbagai takut resiko, kita menyampaikan kebenaran, banyak resikonya nanti. Pahit resikonya, tapi harus disampaikan. Sampaikan. Sebab kalau tidak sampaikan, kalau kita tahu, nanti kita ini sama dengan setan yang bisu. Setan yang bisu. Tapi ada hadis Nabi juga, biar kita timbul keberanian, berani menyampaikan kebenaran itu tidak mendekatkan kepada kematian. Juga menyampaikan kebenaran maupun pahit itu tidak akan menghambat datangnya rezeki. Gitu ya. Contohnya, ya? Jaminan. Contohnya banyak. Kiai oke nyarekan wihna di amplopan oke. Ikan banyak tuh kiai kadang marah atau anu pulangnya mah di amplopan diberkatan. Padahal terus nyarekan biasanya kayak gitu. Contoh-contohnya gitu ya, gampangnya gitu. Bahwa nanti menyampaikan kebenaran itu tidak menghambat datangnya rezeki dan juga tidak mendekatkan kematian. Sebab rezeki dan kematian sudah pasti ketentuan Allah itu. Kita mesti tina gitu ya. Jadi biar kita berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit gitu ya. Pahit mungkin sementara tidak banyak pengikut apa gitu dia. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tadi bukunya bagus sekali karena langsung dicontohkan dengan contoh hidup, dan yang dicontohkan adalah orang-orang pilihan Allah, para rasul. Para rasul juga bekerja. Tadi disebutkan Nabi Daud itu ya, sebut walanna laul hadid ya. Nabi Sulaiman kaya juga, tapi tadi punya home industry. Kalau sekarang itu home industry. Dan beliau yang kerja sendiri itu di rumahnya. Nanti pembantunya suruh dagang. Ini manajemen namanya. Manajemen ya. Jadi Nabi Sulaiman juga tadi membuat apa tadi? itu dari Gano. Anyaman gitu ya. Anyaman. Kalau sekarang kayak di Raja Galuh itu apa itu? Boboko gitu ya. Nabi Sulaiman buat kayak gitu. Nabi Sulaiman buat, nanti yang menjualkan itu adalah orang lain gitu ya. Itu ada manajemen di situ ya. Ada manajemen. Gitu. 2-3 tahun yang lalu juga ya saya niru-niru gitu ya. Saya nernak burung gitu ya. Yang jual pemasaran Apip gitu ini gitu. Menjajabkan kadang Hanif gitu ini gitu. Kurirnya itu. Sekarang sudah manuknya sudah turun harganya. Tadinya yang jadi bos burung jadinya. Bos burung. Burung jadi bos. Tapi alhamdulillah kecumponan ya. Balik untung alhamdulillah ya. Ada masanya. Ada masanya. Memang di Quran disebut watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari diputar oleh Allah, dipergantikan ya. Hari-hari dipergantikan ya. Kita lihat seperti ini sih Pak. Kita lihat orang-orang kaya di Majalengka dulu teh tidak selamanya sampai sekarang anak cucunya kaya juga. Tidak. Coba dulu misalnya ada siapa yang kaya di bagian depan tuh? Abdul Fattah ya. Coba sekarang asetnya kena siapa coba? Kan sebagian tuh kena Alphanet tuh ya. Itu punya Pak Abdul Fattah dulu tuh. Dulu asalnya itu. Punya Pak Ing sekarang itu. Bukan punya anaknya Pak Abdul Fattah, bukan. Iya. Banyak. Jadi diperputarkan oleh Allah. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kejayaan itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah sunatullah itu.
Sunnatullah. Maka nanti kapan-kapan kita oleh Allah ditakdirkan misalnya pernah jadi jalma bengar gitu ya, terus teu pati bengar gitu ya, mudah-mudahan teu bangkrut baik gitu ya. Ya kita memaklumi bahwa tidak semuanya dalam posisi jaya, enggak, ya. Bisa punya Pak Jaya, bisa lambat jaya, bisa sukar maju, bisa suka maju, namanya itu. Nanti gitu ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Udah sunnatullah aja. Hanya yang jadi hiburan bagi kita hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau rezeki orang belum habis itu tidak akan mati. Tidak akan mati. Jadi orang yang meninggal dunia itu berarti rezekinya sudah. Maka nyari rezeki itu jangan buru-buru, biar rezeki cepat habis, biar tak mati-mati maksudnya. Iya. Jadi sebetulnya orang yang tamak itu sebetulnya sedang mendaftar untuk cepat mati sebetulnya. Kan rumusnya gitu. Orang yang rezekinya habis berarti nanti kematian yang akan dia hadapi. Kalau rezekinya belum habis, ya tidak akan mati-mati. Maka di sini juga rahasia mungkin dari sifat menghindar tamak itu. Dan kita rada awet umur gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Ada pertanyaan yang lain? Itu kembali dari yang tadi 9 diam. Kelihatannya sekarang sudah berbanding gitu kan. Sekarang bukannya diam, orang tuh banyak nggak tahu juga, nggak tercampur juga, terus semua komen gitu. Yang terkena dengan apa tuh netizen gitu. Jadi kan maksudnya yang udah nggak ada lagi tuh yang 9 diam itu tuh semua jadi ikut campur aja gitu. Yang viral gitu ya. Iya. Padahal isyarat dari indera kita ya, indera peralatan di badan tuh. Coba mulut jumlahnya berapa? 1, telinga 2. Itu sebetulnya harus lebih banyak mendengar daripada bicara sebetulnya. Dan kita tidak ngerti-ngerti gitu ya. Dengan jumlah yang Allah berikan tuh. Gitu ya. Mulut 1, telinga 2 berarti sebetulnya harus banyak mendengar daripada bicara. Gitu. Istilahnya nanti sedikit bicara banyak kerja gitu ya. Akhirnya slogan ini diambil oleh rokok, dan rokok yang jadi kaya. Istilahnya gitu ya. Talkless, istilah itu. Sering lihat tuh. Talkless do more istilahnya gitu. Pernah lihat enggak? Si anak ngerokok juga tahu gitu ya. Maksudnya kadang-kadang lihat itu tuh. Talkless do more istilahnya. Nah, maksudnya ambil hikmahnya. Ternyata mungkin hikmahnya itu rokok atau loba ngomong tapi kaya gitu maksudnya gitu. Itu baru ngambil hikmah dari begitu gitu ya. Gitu. Apalagi kalau hikmah itu diambil oleh yang beriman gitu ya. Kan rokok tidak beriman, rokok mah kita jalma gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga para nabi contohkan juga pekerja, ada nabi tukang kayu, ada nabi tadi tukang besi, ada nabi tukang pakaian, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dagang kan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang di Islam masalah kerja ini sangat dianjurkan, sampai ditutup dengan hadis riwayat nih ya. Wasuila Ibrahim anit tajir as-saduq ahwa habbu ilaika amil mutawfir li ibadaya. Ditanya, tukang bisnis yang jujur mana lebih baik dengan tukang ibadah saja itu ya. Ternyata at-tajir as-saduq habbu ilayya li'annahu fi jihatihi ya'ti bihi syaitan min durimil iyal wal mizan. Saya lebih suka tukang bisnis yang jujur dibandingkan orang yang memilih ibadah saja. Kenapa? Sebab tukang bisnis yang jujur itu nanti banyak tantangannya. Jadi halnya pekerjaan yang menentang. Dia nanti akan banyak berhubungan dengan perjuangan melalui setan. Jadi kalau tukang ibadah jelas setannya nanti segan juga, gitu ya, agak segan setannya. Tapi kalau tukang dagang yang jujur nanti banyak diganggu setan. Nah di situ perjuangannya itu ininya. Asiknya nanti memperjuangkan kejujuran itu kalau ada tantangan dari mikyal, dari menakar ya, wal mizan dari menimbang gitu.
Wa min qibalil akhdi wal ata ya. Juga dalam transaksi nanti di situ banyak setan masuk ya, mengganggu. Maka kalau pedagang ini tetap jujur, maka lebih baik daripada tukang ibadah. Sebabnya kejujurannya diperjuangkan melawan setan. Ada perjuangannya maksudnya, perjuangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan rezeki, mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh yang halal dan mudah-mudahan yang barokah, mudah-mudahan tadi disebut juga rezeki yang didapat adalah sebagai bekal untuk ibadah sebetulnya. Jangan dibalik. Rezeki yang kita dapat untuk menghambat ibadah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat mudah-mudahan menjadi bekal ibadah, mudah-mudahan memudahkan ibadah, mudah-mudahan. Kan untuk tunduk pada Allah sebetulnya bekal yang kita dapat itu, mudah-mudahan jangan menghambat ibadah. Jadi nanti tanda rezeki barokah atau tidak barokah itu lihat pada dampak ibadah kita. Kalau ibadah semakin lancar berarti rezeki berarti barokah dia. Tapi kalau kita makin bertambah rezeki tapi ibadah makin telat, makin kendor, itu berarti rezeki kita tidak barokah itu. Kurang barokah. Jadi ditandaan di ibadah itu ininya, ibadah gitu. Ibadah. Dan perlu banyak belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu naik terus tuh. Tadinya sales, Nabi itu, terus pedagang, lami-lami Nabi jadi bos, jadi manajer. Jadi tidak selamanya Nabi itu jadi pedagang terus, enggak. Malahan umur 40 tahun mulai narik diri Nabi itu. Narik diri sudah mulai ibadah yang banyak. Tapi bukan berarti meninggalkan dagangan, tapi nanti dagangan oleh orang lain. Maksudnya jadi manajer gitu. Naik Nabi itu karirnya itu. Gitu ya. Banyak nanti teknik-teknik yang paling tahu yang bisnis. Yang bisnis ya. Haipan, Pak Agung, Pak Ami itu kan. Teknik-teknik bisnisnya. Tapi dari Nabi itu banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Tapi yang paling itu untuk malah gitu Bu. Jadi misalnya kalau tanamannya udah keduluan binatang gitu sekarang menjadi harus diikhlaskan supaya jadi ibadah gitu. Oh iya, tadi juga ada ini. Kita bawa anak kekesalan kayak gitu sana di hati-hati kan mungkin bagian rezeki binatang juga nempel di kita tadi, padahal tanya hubungan dulu sama orang gitu. Model siram kan sanes bangsa orang gitu ya. Ya lain family, lain kapinaon oke. Tapi kebagian tidak remeh-remeh orang gitu. Oh di situ Allah gitu ya. Gitu. Dan kalau menguatkan iman dengan tafakkur itu sebetulnya banyak yang bisa kita pupuk tuh keimanan dengan itu. Hebatnya hewan lebih hebat dari kita tuh. Coba kita lomba dengan hewan tuh, dengan semut aja. Semut itu bikin rumah 1 malam selesai. Hebat tuh. Coba orang ningali siramnya apa yudan bumi gitu ya. Sore-sore masih kini ngalayah, tanahnya tuh masih ngalayah itu. Besoknya sudah rapih jadi rumah. Itu kan berarti buat rumah satu malam. Ada enggak manusia yang bisa buat rumah 1 malam? Ada. Sangkuriang. Nah itu dongeng tuh. Terjadi sangkuriang. Oke. Coba banyak kita ya. Ya Allah gitu ya. Jadi kita nanti akhirnya mikir begitu tuh malu nanti. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketaatannya. Di Quran itu diceritakan. Makhluk itu lebih taat pada Allah daripada kita ya. Daripada kita. Mereka malahan disebutkan di Allah la yastakbirun. Mereka tidak pernah sombong. Coba dari dulu matahari sampai sekarang dari timur ke barat, pernah enggak dari kidul? Kan belum pernah. Taat jadi dulu begitu sampai kiamat itu. Itu aja. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memudahkan berkah-berkah didatangkan ke rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki sekali lagi barangkali ada yang agak susah mungkin itu ya. Jadi susah nyari rezeki itu lari manfaatnya kepada ampunan dosanya. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada di Islam, tidak ada yang rugi. Matematika Islam tidak ada yang rugi.
lahiriahnya kelihatan rugi, tapi bagi Allah nanti malahan diberi keuntungan. Misalnya sedekah itu, sedekah kenyataan mengurangi harta kita, tapi pahalanya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang banyak lipat ganda. Ngan masalahnya itu, masalahnya iman tidak, percaya atau tidak, itu masalahnya. Kata anak sekarang believe or not istilahnya. Gitu. Tidak percaya bagaimana, tapi itu adalah kabar dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ngabarkan ngabaran itu. Jadi akhirnya masalah-masalah keimanan istilahnya believe or not itu. Percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, lihat nanti sehabis kita hidup. Ya udah. Baru nanti kelihatan apa yang kita imani, apa yang kita kurang imani, apa yang kita tidak imani. Lihat setelah kehidupan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, bimbingannya, mudah-mudahan keimanan mendatangkan barokah-barokah rizki, mudah-mudahan dimudahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'aynin saghira fi 'aynin kabira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.